Hari ini kita akan melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Yaplin. Semua wilayah Gidi yang ada ini, baik secara pemerintahan bahkan organisasi gereja yang ada, sudah dibagi tugas masing-masing. Kami wilayah Yamo diberikan tugas untuk membangun sebuah gedung, yaitu Yaplin di tempat ini. Pergumulan sangat lama. Bapak Ketua Wilayah, seluruh pengurus yang ada ini sering ketemu saya di kantor kah di mana-mana. Mereka ini sebenarnya lihat terlalu lama, bosan dengan saya. Karena mereka bilang, ini Bupati ini telinga tuli kan dengan pimpinan DPR nih. Kami sampai ajukan proposal, sudah lama menyampaikan terus, tapi saya pura-pura tidak dengar. Hari ini saya perlu sampaikan yang pertama sekali, sebagai umat yang beragama, manusia biasa. Teman-teman daerah lain nih, wilayah lain yang Gidi yang ada ini, mereka boleh kerja, programkan sesuatu dalam keadaan aman nyaman. Jadi setiap program buat setiap tahun itu pasti berjalan lancar. Tapi saya Bupati Puncak ini berhadapkan dengan dua masalah yang besar. Yang pertama sekali, gangguan kemana terjadi nih. Kurang lebih 2004 sampai hari ini Puncak Jaya itu bukan daerah yang aman. Kalau berhadapan dengan perang yang biasa itu, saya juga orang adat, saya bisa pegang panah. Tapi kita berhadapan dengan senjata, segala macam pola pikir, daya, energi juga habis. Karena hari-hari ini hanya urus masalah yang berhadapan dengan gangguan keamanan. Jadi di dalam Alkitab itu, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, moto Gidi. Saya selalu terjemahkan di Puncak Jaya, di sini itu jalur Gaza. Namun sampai hari ini saya berterima kasih kepada Presiden Gidi dan seluruh pimpinan gereja yang ada, bahwa 90% Puncak Jaya hari ini aman dan nyaman, sekarang sudah terkendali semua. Yang kedua, sebagai pemerintah melakukan kebijakan yang namanya regenerasi atau juga perubahan. Setelah saya lantik kepala kampung ini, 302 kampung, ternyata cara berpikir orang pemerintah dengan yang biasa pikir kebiasaan kita itu berbeda. Kami menghadapi peperangan yang begitu luar biasa. Kami baru lakukan regenerasi. Hal inilah membuat sehingga Bapak Presiden ini biasa SMS, telepon. Dia pikir nih adik saya Bupati Puncak Jaya ini marah dengan saya, ada apa? Padahal saya tahu, saya mengerti. Tapi dua hal ini membuat saya tidak bisa jawab. Karena pasti tanya, proposal ini teman-teman lain, kabupaten lain, wilayah lain ini sudah masuk ini. Tapi Gidi ini Bupati tidak jawab. Saya dalam hati bilang, ya tidak apa-apa. Saya kader Gidi juga, tapi ada waktu saatnya saya akan menjawab. Hari ini saya berdiri di sini nih dengan Ketua DPR seluruh rombongan termasuk Ketua Wilayah kami ada di sini. Gereja yang besar nih. Sekali lagi orang tua kami pakai koteka pernah berdiri. Apalagi orang tua saya tadi Bapak Yason katakan bahwa saya ini dukure. Saya masuk tinggal bikin onai sini, saya tidak akan bongkar sampai anak saya berdiri sini gedung jadi baru saya akan bongkar. Dengan demikian sebagai anak, sebagai orang adat, dan juga sebagai pemerintah, hari ini saya dengan rombongan hadir hari ini. Saya bilang di dalam Alkitab Tuhan katakan bahwa orang terdepan akan terbelakang. Amin. Ya, Tuhan bilang Alfa dan Omega. Oleh karena itu hari ini saya perlu menyatakan di tempat yang bagus ini, yang berbahagia ini. Boleh teman-teman daerah lain, kok boleh memulai dari awal, tapi saya tahu ini orang tua saya yang pertama memulai. Maka saya akan kunci untuk terakhir. Maka hari ini kita hadir di tempat ini. Sebelum Desember, gedung ini saya pastikan bahwa gedung ini akan selesai 100%. Saya sudah perintahkan kepada kabak pembangunan dengan tukang yang ada. Kalaupun lampu tidak ada, kau pasang Petromax di situ. Kalaupun tidak ada lilin, kau pasang kerja siang malam. Sebelum Desember, gedungnya harus selesai. Itu perintah jelas. Bapak dan Ibu hadirin undangan sekalian,
Kami yang ada ini semuanya dilahirkan oleh gereja yang besar ini. Kadang-kadang dalam kehidupan itu, kadang-kadang antara sesama kita jadi permusuhan, sering berbeda pendapat. Tapi itu hal yang biasa yang namanya dunia ini. Hari ini saya mengajak kita semua, lebih khusus lagi para kader yang ada di legislatif, eksekutif, maupun yang ada di gereja yang ada. Kami sebagai wilayah Yamo, hari ini juga saya perlu sampaikan bahwa pembangunan ini yang akan terjadi hari ini, di dalam APBD kita sudah masukkan atas persetujuan DPR, kita semua sudah sahkan. Sehingga hari ini peletakan ini yang kita lakukan ini menjadi tanggung jawab untuk kita semua. Ini ajakan saya kepada seluruh wilayah yang ada. Boleh berbeda pendapat, pandangan di dunia lain atau di arena yang lain, di tempat lain boleh. Tapi pembangunan yang namanya Yaplin ini untuk gereja punya. Kami punya tanggung jawab, semua harus selesaikan ini dengan keadaan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai anak-anak kader juga, kami semua yang dalam pembangunan yang berjalan ini, bahwa ada beban besar setelah kita selesaikan ini. Tadi Pak Presiden Gidi juga sampaikan ke saya, bahwa Pak Bupati nanti kalau bisa perhatikan kita perlu bangun restoran di bawah. Saya katakan bahwa setelah gedung ini selesai kita bangun, kita akan selesaikan juga yang restoran yang di sebelah bawah. Jadi pada kesempatan yang baik ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kami mengharapkan sekali bahwa terutama sekali saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan seluruh yang ada. Tempat yang begitu indah, yang begitu luar biasa yang disiapkan ini, termasuk orang tua ketua wilayah sudah sampaikan. Dari sini bisa lihat danau yang besar nih, pemandangan yang begitu indah itu. Hari ini Tuhan siapkan sehingga hari ini kami ada di sini, semua kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Yang kedua, bahwa ketua wilayah, seluruh pimpinan gereja yang ada, beberapa klasis, kami perlu laporkan kepada ketua wilayah ini, bahkan juga Bapak Ketua Presiden Gidi, Wakil Presiden Gidi. Kami di Kabupaten Puncak Jaya sekarang kami sedang bangun itu ada sebanyak 4 aula klasis yang kita bangun. Gereja ada 18 yang kita bangun. Ini menjadi pekerjaan besar yang kita kerja juga untuk jemaat, bahkan juga dengan umat. Yang berikut adalah dalam hal penyelenggaraan